Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan dari saudara kita ya, kaitannya dengan saya ini biasanya itu bisa melihat gaib gitu ya. Melihat penampakan, tapi saya ini penakut ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah ini memang bawaannya weton Jumat Legi gitu loh ya? Ya sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Setiap manusia ya, setiap weton itu punya potensi untuk bisa melihat gaib, itu punya ya. Karena manusia itu punya batin ya, punya rasa. Manusia itu punya batin, punya rasa. Lah dimensi batin, dimensi rasa itu adalah dimensinya makhluk halus ya. Dimensinya yang tidak kelihatan mata itu ada di dimensi batin dan dimensi rasa. Dimensi batin ya, frekuensinya itu loh ya, antara Anda terjaga dan Anda tidur. Kalau dalam ilmu psikologi itu gelombang apa itu? Theta atau apa itu ya? Nah, itu ya. Jadi antara terjaga dan tertidur. Makanya banyak orang itu ya bisa melihat gaib manakala dia itu ngelamun ya. Pernah enggak Anda ngalami pada saat Anda itu sakit gitu ya. Sakit itu setengah sadar ya. Kadang kita melihat penampakan. Wah, ini sering saya alami ya. Zaman dahulu kalau saya sakit parah ya, itu saya banyak berada di frekuensi energi. Ya, saya sering melihat penampakan itu tidak karu-karuan ya. Ya. Lah, bagi teman-teman Jumat Legi, kenapa fenomena ini bisa Anda alami ya? Kenapa fenomena ini terjadi di dalam diri Anda? Pertanyaannya kan itu, kenapa kok saya ini bisa melihat gaib? Padahal saya penakut. Biasanya itu terjadi karena teman-teman Jumat Legi itu banyak mengalami masalah gitu. Anda sering mengalami masalah atau problematika hidup ya. Artinya Anda sering mengalami masalah hidup Anda gitu. Bu masalah ekonomi, bu masalah kesehatan, bu masalah percintaan, bu masalah pekerjaan, pokoknya masalah kehidupan yang mana membuat Anda itu jatuh terpuruk. Akhirnya Anda masuk ke dalam batin, terus mencari ke dalam batin. Lah ini lambat laun ya, lambat laun akan mengasah kepekaan batin Anda, sehingga ketika ada gesekan energi, kamu bisa merasakan, oh kok merinding ya gitu. Tahap awal itu kan merinding gitu. Dari merinding itu nanti akan muncul penampakan ya. Misalkan gini ya, frekuensi orang itu ada di sini ya, frekuensi sadar itu di sini ya, frekuensi makhluk halus itu di sini ya. Ketika kamu katakanlah banyak mikir menggunakan batinmu, frekuensi energimu turun ke sini, sehingga ketika di sekitarmu ada makhluk halus, kamu merinding. Ketika ini kamu turunkan lagi, maka kamu sejajar dengan makhluk halus. Akhirnya kamu bisa melihat. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Itu bagi orang-orang yang banyak masalah ya. Tapi ada juga kita bisa melatih itu dengan kita banyak berpikir ya. Kita banyak berpikir. Ini juga membantu kita ya. Ketika kita banyak berpikir, ini juga membantu kita untuk bisa berada di dalam frekuensi energi ya. Coba kalau tidak percaya Anda pikir 1000 kali gitu ya, nanti hitungan 500 ke atas itu biasanya Anda sudah masuk ke dalam frekuensi energi ya, sehingga muncul beberapa penampakan, entah merinding, entah angin dan sebagainya, angin hembusan angin, panas, dingin dan sebagainya. Jadi seperti itu penjelasan. Dan ketika Anda katakanlah takut ya, takut dengan makhluk halus, itu hanya Anda belum terbiasa saja gitu loh. Ya, takut itu pada dasarnya adalah respon gitu loh, bahwasanya saraf kepekaan rasa Anda ini sudah aktif. Ya, lah bagaimana cara menghilangkan ketakutannya? Lawan dengan rasa takut itu sendiri. Saya dulu penakut ya teman-teman ya. Ada geledek gitu ya. Geledek itu haus, mengkeret ya. Kadang ke kamar mandi itu tidak berani karena rumah saya di Malang itu ya, rumah mbah saya itu
itu dari kamar ke kamar mandi itu lumayan jauh ya, lumayan jauh ya. Nah, beda dengan rumah sekarang ini ya, di perumahan ini yang saya tempati ini perumahan ya, mau ke kamar mandi ya tinggal kamar mandi saja, tidak ada 10 meter. Beda dengan rumah di desa ya, apalagi di belakangnya itu masih tegalan. Wah itu lah, kenapa kok saya berani? Karena saya pernah terkena gangguan sihir. Jadi ketika saya berzikir, ya tiba-tiba muncul penampakan, ya penampakan ya, pocongan, kuntilanak, gondoruo, semua macam-macam. Ya. Lah, pada waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Saya dalam kondisi terkena gangguan sihir itu kaki saya sakit, tidak bisa lari. Ya, akhirnya mau tidak mau saya tetap berada di situ ya. Akhirnya ya saya teruskan ya, zikirnya saya teruskan, lama kelamaan menjauh, lama kelamaan terbiasa. Makhluk-makhluk itu tidak berani mendekat. Ya itulah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman Jumat Legi katakanlah bisa melihat gaib ya, itu tanda sensitivitas Anda ya sudah ada. Ya kalau ingin mempertajam ya sering-sering puasa. Puasa zikir ya. Puasa zikir ya. Tapi kalau Anda berani ya, berani tapi ini resiko ya. Kamu datangi tempat yang angker. Kamu cukup duduk diam saja di situ, rasakan kegaibannya. Itu nanti akan muncul ya. Akan muncul dengan sendirinya makhluk yang ada di sekitar itu. Ya. Tapi beda lagi kalau Anda menggunakan puasa sama zikir ya. Puasa sama zikir, makhluk itu muncul ya. Kamu bisa melihat, tapi makhluk itu tidak berani ganggu kamu ya. Karena energi positif yang kamu hasilkan dari puasa dan zikir. Beda dengan kamu datang ya ke tempat yang angker ya, tanpa ritual apapun, ini juga bisa ya. Ini menggesek energi ya. Ini juga bisa, kamu bisa melihat makhluk halus ya. Tapi kalau kamu lemah, kamu akan kerasukan. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan ya teman-teman Jumat Legi ya. Kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar ya. Kita akan kupas lebih dalam untuk materi-materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.